Ya, shalom sahabat-sahabatku. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Oke, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya ya. Shalom Pak, izin bertanya mengenai arti kata pikul salib menurut Alkitab. Apakah pikul salib itu adalah sebuah penderitaan yang kita alami tetapi hanya yang berkaitan dengan Kristus saja? Atau arti pikul salib itu juga berlaku untuk segala jenis hal yang kita anggap sebagai penderitaan di dunia ini? Ya, jadi seperti pengertian anugerah umum dan anugerah khusus. Pikul salib apakah jika berkaitan dengan Kristus itu masuk ke dalam kategori penderitaan khusus, dan jika tidak berkaitan dengan Kristus maka apakah itu bisa dianggap sebagai pikul salib di dalam pengertian penderitaan umum? Ya, oke, baik. Pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai makna dari kata pikul salib itu sendiri. Nah, makna memikul salib dalam Alkitab itu memiliki kedalaman dan kompleksitas yang tidak bisa dengan mudah disederhanakan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama ada asal-usul historis. Nah, di era Romawi, salib itu adalah alat hukuman mati yang brutal dan penuh penghinaan. Memikul salib itu berarti menanggung beratnya instrumen kematian sendiri sambil dihina oleh orang banyak dalam perjalanan ke tempat penyaliban. Nah, konteks ini memberikan gambaran awal betapa beratnya memikul salib dalam Alkitab. Kemudian berikutnya ada makna teologis. Tuhan Yesus sendiri itu menanggung penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Nah, ini menjadi simbol kasih dan pengorbanannya yang tidak terbatas bagi umat manusia. Memikul salib bagi pengikut Kristus itu tidak melulu berarti mati secara fisik, tetapi ini lebih mengarah ke kesediaan menanggung penderitaan dan tantangan karena iman. Nah, ini bisa berupa seperti penganiayaan, penolakan, atau bahkan tekanan sosial karena keyakinan atau iman kita ya. Kemudian penyangkalan diri dan kehendak pribadi. Nah, ini mengutamakan kehendak Tuhan dan prinsipnya di atas keinginan dan kenikmatan diri sendiri. Lalu ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Nah, ini lebih kepada mengikuti teladan Kristus dalam hidup dan tindakan, bahkan ketika itu sulit atau tidak menyenangkan. Lalu pelayanan dan pengorbanan bagi sesama. Ini menghabiskan hidup untuk melayani dan membantu orang lain, bahkan jika itu mengorbankan kenyamanan atau kepentingan pribadi. Yang berikutnya ada aplikasi praktis. Nah, memikul salib itu tidak berarti mencari penderitaan atau masokisme. Nah, tetapi sebaliknya, ini tentang hidup setia kepada Kristus dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Penderitaan dan tantangan itu bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, belajar belas kasih, dan memuliakan Tuhan. Kita tidak sendirian di dalam memikul salib. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Ya, jadi fokusnya bukan pada penderitaan itu sendiri, melainkan pada tujuan di baliknya. Yaitu apa? Yaitu kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia. Nah, jika tadi saudara bertanya, apakah pikul salib itu sebuah penderitaan yang berkaitan dengan Kristus saja? Maka jawabannya adalah tidak. Namun jika saudara bertanya, apakah arti pikul salib itu berlaku untuk segala jenis hal penderitaan di dunia ini? Maka jawabannya adalah ya. Pikul salib dapat diartikan sebagai segala penderitaan yang ada di dunia ini. Nah, hal ini karena salib adalah sebagai simbol penderitaan baik fisik maupun spiritual. Yesus sendiri pun menanggung penderitaan dan kematian di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Nah, penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah gambaran dari penderitaan yang bisa dialami oleh setiap orang. Oke, jika kita membedakan tentang penderitaan, ada penderitaan khusus. Nah, beberapa contoh penderitaan khusus atau penderitaan yang bisa dialami oleh pengikut Kristus ya. Nah, salah satunya adalah penganiayaan, penolakan atau tekanan sosial karena keyakinan atau iman kita. Itu bisa saudara baca di dalam Roma 8 ayat 35-37. Kemudian penyangkalan diri dan kehendak pribadi demi mengikuti kehendak Tuhan. Itu nanti saudara bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 24-26. Kemudian ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Itu coba saudara bandingkan di dalam Mazmur 37 ayat 3-4. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan dan pengorbanan bagi sesama. Bahkan jika itu mengorbankan kenyamanan atau kepentingan diri sendiri atau pribadi. Itu nanti saudara bisa bandingkan di dalam Markus 10 ayat 45.
Lalu berikutnya adalah penderitaan spiritual. Nah, seperti di dalam suatu pergumulan iman, kerinduan akan Tuhan, atau ketidaktahuan akan kebenaran. Itu saudara bisa bandingkan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari penderitaan secara khusus. Kemudian berikutnya, tadi ada penderitaan khusus, sekarang ada penderitaan umum. Nah, ini ada beberapa contoh penderitaan secara umum ya yang dapat dialami. Contohnya seperti penderitaan fisik, yaitu seperti sakit penyakit, kecelakaan, bencana, dan sebagainya. Itu saudara bisa lihat di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Kemudian penderitaan mental seperti depresi, kecemasan atau stres, ini juga masih bisa dapat dialami. Itu bisa lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. Kemudian penderitaan emosional seperti kesedihan, kehilangan atau penolakan. Itu nanti saudara bisa bandingkan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sahabat-sahabatku, ayat-ayat yang tadi saya berikan itu menunjukkan bahwa jelas penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan manusia, baik bagi pengikut Kristus maupun bagi orang-orang yang ada di luar Kristus. Penderitaan itu bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, agama, dan ras apapun. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk dan intensitas. Ada yang mengalami penderitaan yang ringan, namun ada juga yang mengalami penderitaan yang berat. Namun ingat, seberat apapun penderitaan yang orang percaya alami, itu tidak ada yang sia-sia dan pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan sudah berjanji akan mengganti setiap tetes air mata itu dengan sorak-sorai. Amin. Jadi kesimpulannya, makna memikul salib adalah multidimensional dan kaya. Ini bukan sekedar simbol penderitaan, tetapi juga berbicara tentang pengorbanan, ketaatan, kasih, dan pelayanan. Dalam kesetiaan kita kepada Kristus, kita dipanggil untuk memikul salib pribadi kita, bukan dengan mencari kesusahan, bukan mencari kesulitan sendiri, melainkan dengan hidup sesuai prinsipnya dan mengandalkan kekuatannya. Untuk itu, sahabat-sahabatku, di dalam menghadapi penderitaan, penting bagi kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Selain daripada itu, kita juga perlu saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain. Penting untuk diingat bahwa penderitaan itu tidak selalu bersifat negatif. Penderitaan bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh di dalam iman, belajar belas kasih, dan memuliakan Tuhan. Ini juga bisa menjadi sarana Tuhan untuk memproses dan memurnikan kita, serta untuk mempererat hubungan kita dengan dirinya. Oke, baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.